Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kegagalan sistemik industri asuransi. Yang pertama, potret krisis industri. Fenomena gagal bayar klaim asuransi telah mengguncang kepercayaan publik di Indonesia. PT Asuransi Jiwarasya atau Persero defisit ekuitas puluhan triliun akibat klaim jatuh tempo produk saving plan tidak dapat dibayar. PT Asuransi Jiwa Wanarta atau Wanarta Life mengalami pembekuan rekening efek sehingga pencabutan izin usaha akibat krisis likuiditas berat. Aset liability mismatch, ketidakseimbangan kronis antara janji imbal hasil jangka pendek beresiko tinggi dan kewajiban jangka panjang nasabah. Mengapa disebut kegagalan sistemik? Kegagalan GCG dan resiko seperti penempatan investasi pada instrumen saham gorengan dan reksadana beresiko tinggi tanpa memperhitungkan mitigasi risiko demi menjanjikan return agresif. Moral hazard dan laba semu. Penyajian laporan keuangan yang direkayasa, Windows dressing selama bertahun-tahun untuk menutupi kondisi solvabilitas dan kesehatan uang yang sebenarnya. Celah pengawasan. Mekanisme deteksi dini early warning system dan tidak korektif dari regulator yang terhambat merespon pelanggaran kriteria risk based di capital atau RBC. 3. Dampak kegagalan sistemik. 80% penurunan kepercayaan sektor asuransi jiwa. Implikasi luas terhadap ekosistem keuangan. 1. Kepercayaan publik. Kehilangan kepercayaan nasabah memicu penarikan dana serentak dan keengganan membeli polis baru. 2. Efek domino pasar modal. Penyitaan dan pembekuan rekening efek mengganggu likuiditas industri manajer investasi dan perbankan. 3. Kerugian konsumen dan negara. Puluhan ribu memegang polis kehilangan dana masa depan serta membebani keuangan negara dalam memproses pemulihan. 4. Sikap ideal masyarakat konsumen. Pahami produk secara utuh. Membedakan dengan jelas antara proteksi murni, asuransi, dan instrumen investasi beresiko. Cerdas dan krisis atau smart buyer. Memeriksa rasio kesehatan keuangan atau RBC minimal 120% dan status perizinan resmi dari OJK sebelum membeli polis. Waspada Hicks return unrealistic. Menghindari imbal hasil pasti yang terlalu tinggi di atas suku bunga wajar pasar. Diversifikasi aset keuangan. Tidak menempatkan seluruh dana cadangan atau tabungan masa depan pada satu lembaga keuangan saja. 5. Sikap ideal perusahaan asuransi. Menerapkan GCG ketat. Menjadikan good corporate governance, transparansi keuangan serta akuntabilitas sebagai budaya kerja, bukan sekedar pemenuhan administratif. Presiden investment. Mengelola portofolio investasi secara konservatif dan profesional melalui aset liability matching (ALM) yang disiplin dan struktur. Edukasi tanpa misleading, melatih tenaga pemasar untuk memberikan penjelasan ringkas informasi produk dan layanan replay secara jujur tanpa janji berlebihan. Sikap dan peran pemerintah OJK. Pengawasan berbasis risiko. Memperkuat pengawasan proaktif digital dan early warning system sebelum krisis membesar. Penegakan hukum dan sanksi tegas. Memberikan sanksi administratif, pembatasan kegiatan usaha, hingga dipidana bagi oknum penyeleweng dana. Implementasi UU P2SK. Mempercepat pembentukan program penjamin polis oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS asuransi. Penataan produk berbasis investasi. Memperketat aturan pemasaran produk PAID atau unit link dan melarang skema garansi return ilegal. 7. Sinergi multi
stakeholder. Kolaborasi tiga pilar utama. Pemulihan kepercayaan industri hanya dapat dicapai melalui kombinasi konsumen yang cerdas, perusahaan yang berintegritas, serta regulator yang tegas.